Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam kabar baik dan sehat selalu ya teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vivi Aswita Mandalasari, NIM A2101900802 dari kelas B, semester 4, Prodi Pendidikan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi kelas 10 semester 1. Nah, untuk selengkapnya, yuk kita bahas lebih lanjut teman-teman. Pertama, kita akan membahas kegiatan belajar 1, yaitu masalah ekonomi. Nah, di sini ada pertanyaan nih teman-teman. Apakah Anda tahu mengapa masalah ekonomi dapat muncul? Kira-kira kenapa ya? Ternyata, masalah ekonomi dapat muncul karena adanya kelangkaan yang diakibatkan kebutuhan manusia yang tidak sebanding dengan ketersediaan jumlah barang yang ada di masyarakat. Nah, setelah kita tahu mengapa masalah ekonomi dapat muncul, kita lanjut ke materi ya teman-teman. Pertama, mengenai pengertian masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas untuk memenuhi kebutuhan sifatnya terbatas, sehingga manusia harus dapat menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan agar seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi. Jadi, masalah ekonomi sendiri timbul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan jumlah alat pemuas kebutuhan manusia sendiri sifatnya terbatas. Kita lanjut. Masalah ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah masalah ekonomi klasik, dan yang kedua, masalah ekonomi modern. Kita ke masalah ekonomi yang pertama, yaitu masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik adalah masalah yang dilihat dari sudut pandang yang sangat sederhana dengan tujuan memperoleh kemakmuran. Dan kemakmuran ini adalah suatu keadaan di mana barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan tersedia dan mencukupi kebutuhan. Dalam masalah ekonomi klasik, terdapat 3 permasalahan ekonomi klasik, yaitu yang pertama masalah produksi. Masalah produksi berkaitan dengan bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak, menggunakan tenaga kerja, dan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut sehingga bisa memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Kedua, masalah distribusi. Masalah distribusi berkaitan dengan bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, serta saluran distribusi apa yang akan digunakan. Distribusi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan distribusi langsung dan yang kedua distribusi tidak langsung. Distribusi langsung artinya menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa melewati perantara. Sedangkan distribusi tidak langsung artinya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara, yaitu seperti pedagang besar, pedagang kecil, agen, makelar, dan yang lainnya. Kemudian masalah konsumsi. Masalah konsumsi sendiri berkaitan dengan kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Nah, untuk melakukan kegiatan konsumsi ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu yang pertama faktor intern dan yang kedua faktor ekstern. Faktor intern meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri,
pendapatan, dan juga selera. Sedangkan faktor ekstern yaitu meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan, status sosial, keluarga, dan pemerintah. Kedua, masalah ekonomi modern. Dalam masalah ekonomi modern sendiri, terdapat 3 masalah pokok ekonomi modern, yaitu what, terkait dengan barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Yang kedua, how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Dan yang ketiga, for whom, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi. Kita bahas yang pertama terkait dengan what. Jadi, kita sebagai manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan, karena adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh alam kita. Jadi, untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus pandai dalam membuat prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai. Kemudian, how, atau bagaimana cara memproduksi barang. Nah, di sini kita memilih cara dan juga teknologi yang dipakai dalam proses produksi. Jadi, pertimbangan teknologi modern atau padat modal maupun teknologi manual atau padat karya tentunya juga harus melalui berbagai proses penghitungan yang detail, karena berkaitan dengan efektivitas dan juga efisiensi dalam produksi. Kemudian, untuk siapa barang diproduksi, yaitu menyangkut pasar mana yang akan dibidik, yang didasarkan pada penghasilan, daerah, gender, atau sisi usia. Nah, itu tadi adalah pembahasan kegiatan belajar 1 yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Kita lanjutkan ya teman-teman ke kegiatan belajar kedua berkaitan dengan sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi pada dasarnya merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta, berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Di sini, setiap pengusaha atau usahawan sebaiknya mengetahui sistem ekonomi. Untuk apa? Yaitu membantu mereka dan juga mempermudah mereka dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehari-harinya. Karena sistem ekonomi tersebut tidak dapat lepas dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di bidang ekonomi. Nah, di sini sistem ekonomi terdapat 4 macam sistem ekonomi, yaitu yang pertama, sistem ekonomi tradisional, kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat, ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal, dan yang keempat, sistem ekonomi campuran. Yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional yaitu 1. Belum adanya pembagian kerja yang jelas. 2. Ketergantungan pada sektor pertanian atau agraris. 3. Teknologi produksi rendah atau masih sederhana. 4. Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. 5. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Kemudian, adapun kelebihan dan juga kekurangan dalam sistem ekonomi tradisional. Kelebihannya,
Pertama, menimbulkan rasa kekeluargaan dan juga kegotong royongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dua, pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Tiga, tidak ada eksploitasi sumber daya alam atau sumber daya manusia yang berlebihan. Empat, lingkungan terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam. Dan yang kelima, perekonomian masyarakat cenderung stabil. Adapun kekurangannya yaitu 1. Produktivitas rendah akibat teknologi yang digunakan masih sederhana. 2. Kualitas produksi barang masih rendah. 3. Cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. 4. Kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini. Dan 5. Alokasi sumber daya ekonomi dilakukan dengan tidak efisien. Negara mana yang menerapkan sistem ekonomi tradisional ini? Yang pertama, Afrika Tengah, kedua, Ethiopia, ketiga, Malawi, dan di Indonesia, pada beberapa daerah yang ditempati oleh suku Baduy dan juga suku-suku tradisional di Papua. Hal tersebut dikarenakan lokasinya berada di daerah terpencil atau pedesaan dengan akses air maupun jalannya masih sulit untuk ditempuh. Sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi komando atau terpusat atau pemerintah. Pengertiannya adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijaksanaan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Maka, pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan ekonomi. Ciri-cirinya yaitu kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi, dan harga ditetapkan pemerintah dengan peraturan negara. Kemudian, hak milik perorangan atau swasta tidak diakui, sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada atau tidak diakui. Kemudian, alat-alat produksi dikuasai oleh negara, tingkat harga dan tingkat bunga ditentukan pemerintah. Dan kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat sangat terbatas. Kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi komando. Kelebihannya, pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Kemakmuran masyarakat merata, dan pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan lainnya, karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Kekurangan, adanya pemasungan daya kreasi masyarakat, sehingga hampir semua inisiatif inovasi diprakarsai oleh pemerintah. Kemudian, adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. Kemudian, anggota masyarakat tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan, serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki. Kemudian, pemerintah bersifat paternalitis, yaitu artinya apa yang telah diatur atau ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi. Negara yang menerapkan sistem ekonomi komando ada Korea Utara, Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur bekas Uni Soviet. Ketiga, sistem ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi pasar atau liberal adalah suatu sistem di mana negara memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi liberal ini juga disebut sistem ekonomi kapitalis. Karena apa? Karena peran kepemilikan modal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan ekonomi.
Jadi, siapa yang mempunyai modal yang besar, maka semakin besar pula kemungkinan untuk bertahan dalam kegiatan perekonomian. Ciri-cirinya yaitu diakuinya kebebasan pihak swasta atau masyarakat untuk melakukan tindakan ekonomi, kemudian adanya pembagian kelas atau status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau buruh dan pemilik modal. Kemudian, diakuinya kebebasan memiliki barang modal atau barang kapital. Kemudian, adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah tidak melakukan campur tangan dalam pasar atau minimnya peran negara dalam mengatur perekonomian. Dan pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Adapun kelebihan dan juga kekurangan dari sistem ekonomi liberal sendiri, kelebihannya yaitu adanya efisiensi dan efektivitas karena kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi, kemudian adanya persaingan usaha dalam membuat produk berkualitas, dan setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Kekurangannya pun yaitu adanya kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan tidak merata, kemudian adanya persaingan tidak sehat karena timbulnya eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal, dan pemanfaatan sumber daya alam sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal, yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Sistem ekonomi yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan komando, maka peran pemerintah dan swasta sama besar. Di satu sisi, pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, tetapi di sisi lain, pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Jadi, sistem ekonomi campuran ini merupakan campuran dari dua sistem ekonomi ya teman-teman, yaitu campuran dari sistem ekonomi pasar atau liberal dan sistem ekonomi komando atau terpusat. Ciri-cirinya yaitu pemerintah mempunyai kekuasaan penuh terhadap sumber daya alam. Tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan terpusat. Adanya peran berimbang antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Hak milik perorangan diakui, tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Dan campur tangan pemerintah dilakukan dengan kebijakan ekonomi sehingga terjadi persaingan yang sehat. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Kelebihannya, hak individu atau swasta diakui dengan jelas. Harga lebih mudah dikendalikan, sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat, pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya, dan campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. Kekurangannya apa saja? Kekurangannya yaitu peranan pemerintah lebih berat dibandingkan swasta, kemudian timbulnya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme karena kurangnya pengawasan pemerintah. Adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam, dan campur tangan pemerintah yang lemah akan memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar, dan juga sebaliknya, jika terlalu kuat, maka akan memungkinkan mendekati sistem ekonomi komando. Negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran, yaitu ada India, Malaysia,
Mesir, dan Indonesia. Nah, itu tadi materi pada kegiatan belajar 2, yaitu yang terkait dengan sistem ekonomi. Masih semangat teman-teman? Yuk kita lanjut ke kegiatan belajar 3, yaitu sistem perekonomian di Indonesia. Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi. Apa artinya? Artinya, kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemerintah berperan sebagai pelaku ekonomi sekaligus pengatur dan juga pengawas kegiatan ekonomi di Indonesia. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sistem ekonomi di Indonesia berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sering disebut sebagai sistem demokrasi ekonomi Pancasila, karena menjadikan Pancasila sebagai dasarnya. Karakteristik sistem ekonomi Indonesia. Pertama, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama atau gotong royong dengan yang mengedepankan hubungan kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis, baik yang ada di tanah air Indonesia, adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Keempat, Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran yang disebut juga sistem ekonomi Pancasila. Kelima, kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Keenam, pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum, agar terhindar dari praktik kecurangan, yaitu seperti penipuan, praktik monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Tujuannya yaitu agar tercipta keadilan di tengah-tengah masyarakat. Terdapat nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, yaitu kerjasama, gotong royong, keadilan, dan kekeluargaan. Ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, negara tetap mengakui hak milik perorangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Kedua, masyarakat adalah bagian yang penting dalam sistem ekonomi dengan kegiatan produksi yang dilakukan, dipimpin, dan diawasi oleh masyarakat. Nah, ternyata ada pun kelemahan dalam sistem perekonomian Indonesia yang harus dihindarkan nih. Di antaranya, yang pertama, sistem free fight liberalism, yaitu yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Kedua, sistem etatisme, yaitu negara serta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Dan yang ketiga, monopoli, yaitu pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok yang merugikan masyarakat. Jadi, kelemahan dalam sistem perekonomian Indonesia yang harus kita hindarkan ada 3 tadi ya teman-teman. Jadi sistem free fight liberalism, dan sistem etatisme, dan juga sistem monopoli. Kemudian, terdapat penerapan pelaksanaan sistem demokrasi ekonomi Pancasila di Indonesia. Di antaranya, yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, kedua koperasi, tiga Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, dan Serikat Pekerja. Nah, keempat hal tadi merupakan penerapan pelaksanaan sistem demokrasi ekonomi Pancasila yang ada di Indonesia. Ternyata kita telah berada di penghujung penyampaian materi. Sekian penyampaian saya tentang materi
Masalah ekonomi dalam sistem ekonomi kelas 10 SMA semester 1, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan juga menyimak video ini. Semoga dapat bermanfaat dalam menambah wawasan juga untuk teman-teman ya. Apabila dalam penyampaian saya masih terdapat kekurangan serta kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.